Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada pagi ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini yang tertulis di 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan dengan sungguh-sungguh anak rohaninya di dalam iman, yakni Timotius, sehingga ia berfokus kepada tugas pelayanannya sebagai pemberita firman. Karena akan banyak terjadi dalam setiap perputaran siklus kehidupan, orang tidak lagi mementingkan tentang pemberitaan yang benar, tetapi hanya ingin mendengarkan apa yang mereka ingin dengarkan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia menjadi pemberita Injil yang sejati. Dan inilah saudaraku yang menjadi tugas pelayanan yang harus ia emban. Bagaimana ketika kita memposisikan diri kita sebagaimana Timotius, ketika kita mendapatkan pekerjaan kita, ada janji yang kita harus tepati ketika kita angkat janji dalam menunaikan tugas kita masing-masing. Tetapi apakah kita sudah mengakhiri segala sesuatunya dengan baik? Apakah kita sudah menunaikan tugas pelayanan kita itu dengan sungguh-sungguh? Ada baiknya kita memahami satu hal, bahwa ketika kita bekerja, kita harus memposisikan pekerjaan itu sebagai pelayanan. Sehingga kita dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, bukan bersungut-sungut. Meskipun kita mendapatkan gaji dari apa yang boleh kita kerjakan itu, tetapi lakukanlah itu sebagai bentuk pelayanan, saudara. Mengapa demikian? Supaya yang secret dan yang bersifat sekuler bagi pikiran orang lain tidak menjadi terpisah, tetapi semua itu menjadi tercombine sebagai bentuk pelayanan, karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan sendiri, sehingga aspek yang boleh kita kerjakan di dunia ini adalah bagian dari pelayanan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kini saudaraku yang terkasih, firman yang boleh kita dengarkan hari ini bukan hanya mengingatkan Timotius, tetapi mengingatkan kita semua bahwa kita harus mampu menguasai diri dalam segala hal, bersabar dalam penderitaan, dan melakukan pekerjaan pemberita Injil dan menunaikan tugas pelayanan kita. Ketika ada orang dikritik, kebanyakan orang ketika ingin melayani di suatu tempat dan yang ia layani adalah orang-orang yang pintar, sering sekali ia lebih mencenderungkan caranya melayani kepada orang pintar itu. Akibatnya, ia sedang tidak melayani Tuhan, tetapi ingin melayani dia. Mengapa demikian? Karena orientasinya telah diubahkan, karena adanya gangguan yang ia rasa itu adalah pengganggu dalam pelayanannya. Tetapi ketika kita mengerti satu hal, ketika kita sudah dapat menguasai diri kita dalam segala hal, maka orientasi pelayanan kita itu akan lebih terfokus. Sulit sekali menguasai diri. Salah satu hal yang paling sulit untuk ditaklukkan adalah diri sendiri. Itu mengapa ketika saudara dapat menguasai diri saudara, saudara akan mampu mengasihi orang lain. Orang sering berkata bahwa apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu sangat-sangat irasional, sulit sekali untuk dilakukan.
Bagaimana aku bisa mengasihi musuhku sebagaimana aku mengasihi diriku sendiri? Ia lupa untuk mengasihi dirinya sendiri terlebih dahulu supaya mampu mengasihi orang lain. Bagaimana saudara dapat mengasihi orang lain jika saudara tidak mengasihi diri saudara terlebih dahulu? Bagaimana orang dapat melayani domba-domba Allah yang harus ia gembalakan jika ia tidak terlebih dahulu mencintai pemilik domba-domba itu? Jika kita tidak terlebih dahulu memfokuskan rasa cinta kita kepada Sang Khalik itu, maka apa yang boleh kita kerjakan di dunia ini serta-merta hanyalah suatu peluang untuk menciptakan pendapatan. Maka saudaraku yang terkasih, berpengharapanlah yang kuat. Sebagaimana Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam ayat yang ke-7, 2 Timotius 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Maka kita memiliki tantangan dalam perjalanan ini. Kita harus memenangkan pertarungan kehidupan ini hingga pada garis akhir sambil bekerja dan kita terus memelihara iman kita. Maka tunaikan tugas saudara sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung. Jangan pernah mengeluh, tetapi nyatakanlah segala sesuatunya, karena saudara patut bersyukur dengan apa yang saudara miliki hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami. Pelihara kami Bapa, sehingga kami menunaikan tugas pelayanan kami dengan sungguh-sungguh baik. Kami dapat mengakhiri dengan berlari, menyongsong garis finish dengan memelihara iman kami. Mampukan kami ya Tuhan supaya menjadi hamba-hamba yang setia, yang boleh melakukan pekerjaan kami sungguh-sungguh bertanggung jawab. Pelihara kami Bapa, sehingga segala sesuatu yang boleh kami kerjakan adalah puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.